Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta dari kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan undangan dari CGP calon guru penggerak kita yang alhamdulillah pada tahun ini 2 orang, yaitu Ibu Sri Suprati dan Bu Herawati, dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu dari kegiatan untuk lokakarya dari tugas dari calon guru penggerak. Berikutnya, mudah-mudahan kegiatan ini nanti memberikan hal yang positif bagi kita semuanya untuk kemajuan, khususnya bagi CGP calon guru penggerak sendiri dan umumnya bagi kita semuanya peserta kegiatan sosialisasi ini, dan nanti bisa diterapkan dalam kegiatan mengajar kita dalam kurikulum Merdeka yang sekarang kita laksanakan. Salam salam, semoga tercurah pada dunia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya ibu-ibu calon guru penggerak, hari ini memang kita lakukan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat positif sekali dan kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah ini adalah sudah mulai masuk untuk loka yang ketiga, Bu ya. Loka yang ketiga, dan kita berdoa mudah-mudahan Ibu Sri dan Bu Hera nanti bisa menapak dan menyelesaikan sampai loka 7 terakhir dan nanti lulus sebagai GP. Kalau sekarang masih CGP, besok menjadi guru penggerak seperti Bu Nanit, dan mudah-mudahan berikutnya kawan-kawannya juga menyusul. Kemarin sudah lulus untuk angkatan 10 Bu Sumarni, dan angkatan 11 nanti, 12 nanti silakan kita satu-satu juga kita semangat untuk mengikutinya ya. Kecuali umurnya sudah 55 seperti saya, ya mungkin dibatasi, tapi sebenarnya tidak ada hal yang membatasi. Nah, jadi kalau semuanya nanti setelah kita ini semuanya menjadi guru penggerak, maka enak ya, semuanya sudah ada mindsetnya dan semuanya bisa berjalan sendiri-sendiri, dan kegiatan-kegiatan serta tugas-tugas itu tidak perlu lagi bagi kepala sekolah, kemudian dari pejabat sekolah, wakil kepala sekolah dan sebagainya untuk mengingatkan, sehingga tugas kepala sekolah dan itu hanya tinggal supervisi, dan yang di supervisi itu sudah siap semuanya. Nah, nggak seperti sekarang mau disupervisi tapi bingung, kita masuk ke kelas tidak ada perangkatnya. Jadi saya kalau supervisi di kelas mengantuk aja kegiatannya. Nah, itulah mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, dan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pendidikan di negara kita ini, yaitu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan untuk ke depan pemerintah juga meningkatkan dengan kegiatan yang biasanya berupa daring dan sebagainya, nanti bisa dilakukan dengan yang kegiatan offline, pertemuan atau namanya pembinaan atau pelatihan guru secara langsung pertemuan, sehingga pengalaman itu lebih bagus daripada kegiatan-kegiatan daring. Itulah yang saya sampaikan, dan silahkan kepada nanti pergantian Bu Sri Suprati dan Bu Hera untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif ini, dan nanti bisa dikembangkan khususnya bagi Bu Sri dan Bu Hera sendiri dan kita semuanya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, acara inti diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9, Bu Herawati dan Bu Sri Suprati. Kepada Bu Hera dan Bu Sri Suprati kami persilakan. Jadi budaya positif di sekolah, itu harus paham dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan dari dalam diri anak tanpa hukuman dan
hadiah. Jadi kalau sekolah kita sudah menjalankan ini, ya tidak ada hukuman, tidak ada hadiah, itu hasil akhirnya. Disiplin positif. Tapi kita ya itu tadi ya belum bisa melakukan ini karena anak di tempat kita itu masih ada hukuman, masih ada hadiah, harus ada dikasih reward atau hadiah baru akan bisa bersemangat. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu perilakunya ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu bertingkah laku itu motivasinya bisa salah satu diantaranya ini. Bahkan bukan anak saja, kita juga ya Bapak Ibu ya. Kita bertingkah laku, berperilaku, alasannya bisa dari yang salah satu dari yang 3 ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak mengerjakan tugas, anak motivasinya supaya tidak dihukum, ya. Kemudian alasan yang lain untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu karena ada imbalan. Anak mengerjakan tugas dari kita, motivasinya apa kira-kira? Kalau anak mengerjakan tugas dari kita, kalau menurut Bapak Ibu yang selama ini kita hadapi di kelas, motivasinya apa Pak? Pujian, berarti mendapat pujian, berarti itu penghargaan ya kan Pak? Nah yang paling bagus lagi, yang alasan yang ketiga, berperilaku itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan budaya positif tadi harus ada disiplin positif. Kemudian kita juga harus membuat keyakinan kelas, gitu ya. Salah satunya ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan kelas berawal dari keyakinan kelas nanti akan jadinya menjadi keyakinan sekolah. Demikian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sri Suprati. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Materi akan dilanjutkan oleh Bu Sri Suprati. Kepada Bu Sri Suprati kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ira, Bapak Kepala Sekolah dan semua rekan guru yang ini. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk mencairkan suasana, kita tarik dulu dari Bu. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa memberi mangga. Hari ini kami sangat berbahagia karena bersama guru SMP Negeri 5. Sekarang masih ngantuk atau sudah semangat? Saya akan melanjutkan menyampaikan sedikit yang disampaikan Ibu Hera tadi, bahwa kata Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan zamannya. Nah, tujuannya apa? Agar anak didik yang kita hasilkan itu bisa hidup dengan bahagia sesuai alam dan zamannya. Karena mereka mempunyai keterampilan sesuai dengan alam dan zamannya. Kemudian ada hal lagi tadi tentang disiplin positif. Mungkin kita semua di sini sama ya Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjalankan disiplin itu. Sama seperti saya juga. Karena siswa kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, namun sebagai seorang guru tentu kita harus belajar. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentunya kita sebagai guru ini bermanfaat bagi murid kita. Kita harus terus belajar sesuai keadaan dan perkembangan zaman, agar kita bisa mencapai, bisa mentransfer kebutuhan murid kita tersebut.
Saya lanjut. Sebagai seorang pendidik, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Di antara yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, lalu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini agak panjang penjelasannya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas kamu kalau tidak mengumpul tugas. Selalu, pasti kamu yang selalu berani mengumpul. Itulah posisi penghukum. Kita lanjut. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti, ibu sangat kecewa sekali nak dengan tingkah kamu. Berapa kali ibu bilang seperti ini, masih juga kamu buat. Itu posisi kita sebagai seorang guru, membuat anak merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kita sebagai seorang guru itu sebagai teman. Pada posisi ini, kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif dan bisa positif. Nah, biasanya kata-katanya seperti ini. Ayolah, bantulah ibu nak. Ayo, ingat. Tidak bantuan bapak selama ini. Ayo, ingat gak kamu dengan bantuan ibu selama ini? Dan sebagainya. Sebagaimana kita berteman dengan sama rekan guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang murid, yaitu dengan menjalankan posisi sebagai pemantau. Contohnya seperti ini. Peraturannya apa? Sama ada melanggar peraturan. Katanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi manajer inilah posisi yang terbaik buat kita semua Bapak Ibu. Nah, pada posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Contoh kalimat pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya dan sebagainya? Baik Bapak Ibu, di sini secara jujur posisi penghukum pernah saya lakukan. Kemudian membuat rasa bersalah pernah saya lakukan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini saya sadar ternyata yang saya lakukan selama ini adalah salah. Kenapa salah? Karena seperti yang sampaikan Bu Hera, ternyata anak itu memiliki kodrat masing-masing Bapak Ibu ya. Dengan kodratnya itulah seharusnya guru itu menuntun. Kemudian segitiga restitusi. Nah, di dalam kita menangani anak sebagai seorang guru, itu kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita menciptakan anak itu yang salah, pertama mereka menjadi anak yang salah, menjadi anak yang sukses. Kita merubah mindset mereka. Nah, di sini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Yaitu kita menenangkan anak dulu. Sebagai contoh, anak saya makan di kelas.
Saya panggil, Awalia, kamu tahu kenapa ibu panggil? Dia jawab, tahu bu. Saya tadi makan di kelas. Menurutmu makan di kelas itu benar apa salah nak? Salah bu. Nah itulah namanya menstabilkan identitas tanpa menjudge. Dia sadar kalau itu salah. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah setelah saya tanya tadi, saya tanya lagi sama Awalia. Awalia, pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu tadi makan di kelas nak? Dia jawab, saya lapar bu. Nah, kenapa kamu lapar? Karena tadi saya belum sarapan, buru-buru ke sekolah takut terlambat. Nah itu jawabannya. Baru yang ketiga, saya menanyakan keyakinan, maksudnya keyakinan kelas yang telah dibuat, yang disampaikan Bu Hera tadi. Ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Saya bertanya Awalia, kira-kira yang kamu lakukan ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Tidak bu, karena ada di pampang ya Bapak Ibu, sudah tahu dia. Nah, terus dia meminta maaf. Kemudian saya bertanya lagi, ini yang saya lakukan. Awalia, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak makan di kelas? Katanya begini, saya harus sarapan bu sebelum berangkat sekolah. Jadi saya supaya tidak lapar di sekolah, supaya tidak takut terlambat datang ke sekolah. Nah itu dia contoh segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, ada satu lagi, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada di sini kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah inilah 5 kebutuhan yang wajib kita penuhi. Ternyata Bapak Ibu, kalau salah satu di antara ini tidak terpenuhi, kita akan melakukan hal-hal yang negatif. Sama kita juga. Contoh yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau saya lapar, saya tidak bisa membeli makanan dan tidak punya uang, tentu saya melakukan hal negatif. Bisa saja saya nanti mencuri, bisa saja mengambil barang orang, karena itu kebutuhan dasar kita. Kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Ini rata-rata yang kita temukan anak-anak broken home di sekolah kita itu tentu tingkahnya berbeda sama anak yang terserap di rumah, karena mereka kurang kasih sayang. Mereka berontak karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Kemudian begitu juga kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau itu tidak dipenuhi, tentunya hal-hal negatif akan terjadi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan. Terima kasih mengucapkan kepada kita berdiskusi bersama-sama gitu. Mengenai masalah dan mengucapkan masalah. Ya, saya mendengar Bu Sri. Jadi di sini siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhendri dari Prodi Matematika. Nggak biar nggak tegang ya Pak ya. Begini Bu, tadi sangat menarik karena itu kebanyakan 90% itu yang saya alami di lapangan. Iya. Jadi begini Bu, tadi pembahasannya disiplin positif atau budaya positif Bu ya? Judul besarnya itu budaya positif. Oh ya, budaya positif ya. Itu termasuklah disiplin positif dan sebagainya Ya. sampai restitusi tadi. Jadi tadi di poin yang saya pahami tadi, yang saya ingat tadi, seharusnya sekolah yang bagus itu sudah menerapkan budaya positif, di mana sekolah tanpa hukuman, tanpa ancaman, gitu ya. Nah, jadi saya ingin berdiskusi dengan guru-guru yang lainnya, ya. Karena selama ini saya ibaratnya setiap hari itu selalu berpikir bagaimana apa yang dibuat anak itu tidak diulangi lagi, gitu, ya. Hampir setiap hari ada masalah, terkadang sampai malam pun HP saya dikirimi terus sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak kita itu
peka terhadap teman-temannya. Hampir dalam seminggu itu pasti ada masuk WA, Mbak si Agus sekian, beserta contoh fotonya, percakapannya gitu. Jadi yang ingin saya diskusikan di sini, upaya apa yang bisa kita lakukan agar sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif, tanpa ada hukuman lagi dan tanpa ada ancaman lagi, gitu Bu. Upaya yang bisa dilakukan, mana tahu nanti saya bisa melakukan di lapangan. Saya selama ini yang saya lakukan, saya banyak nih cara-cara yang saya lakukan. Mana tahu dari diskusi ini nanti ada cara terbaru, saya coba lagi nanti agar berkurang kenakalan-kenakalan atau kelakuan anak kita yang negatif di sekolah kita. Alhamdulillah sudah mulai berkurang. Ini mana tahu ada lagi solusinya, nanti bisa saya pakai di lapangan. Terima kasih. Untuk pertanyaan Pak Zul, tadi Pak Zul bertanya kurang lebih begini ya Pak. Adakah cara lain, Bapak udah punya cara, adakah cara yang lain yang lebih mudah agar kita semua di sini bisa mengurangi sikap-sikap negatif dari anak-anak kita, ya Pak ya. Nah ini di sini saya menyampaikan, Bapak Ibu mentransfer apa yang saya dapatkan dari calon guru penggerak. Nah di antaranya tadi kami diarahkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin di sini semua kita, seluruh wali kelas bisa kita membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat pembuatan keyakinan kelas itu sebaiknya didampingi oleh Bapak bimbingan konseling dan juga wali kelas pada saat mata pelajaran. Contoh, saya pelajaran bahasa Inggris, membuat keyakinan kelas di kelas 7A. Saya mohon didampingi Bapak BK sama wali kelas agar lebih kuat. Nah itu yang kami diajarkan sama kami ya Bapak Ibu. Nah setelah dibuat keyakinan kelas itu, pertama kita tuliskan di depan harapan kami untuk kelas ke depan. Itu ide anak semuanya. Kita secara bersama membuat ide anak di situ dengan kata-kata contoh anak membuat dilarang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Kata-kata yang dilarang, tidak boleh. Nah setelah terkumpul semua ide-ide dari mereka, kita rubahlah itu menjadi kalimat yang bermakna positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa Bapak Ibu? Agar karakter itu tumbuh dari diri mereka. Karena seperti yang pernah disampaikan, jika kata itu berulang-ulang disebutkan, maka akan bisa menjadi karakter lama-kelamaan. Selanjutnya, jika sudah keyakinan yang bernilai positif tadi terbentuk, maka kita buat di karton, kita tempelkan di kelas. Kita suruh setiap anak tanda tangan dan kita beri penguatan. Penguatan itu apa isinya? Anak-anak ibu sekalian, inilah keyakinan kelas kita. Ini saya ngajari Bapak Ibu berbagi. Inilah keyakinan kelas kita. Siapa saja yang bisa mentaati ini? Siswa semuanya juga para guru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah keyakinan kelas tadi kita sudah terbentuk, apabila ada anak melanggar, maka kita lakukan dengan tadi posisi kita manajer, yaitu dengan segitiga restitusi. Kita panggil anak kita, korek Bapak Ibu, apa sebenarnya penyebab dia berlaku seperti itu. Biasanya anak ini mungkin beda-beda ya. Kalau kita halus lebih keluar dia tuh. Apa penyebabnya? Pasti ada sebabnya. Nah, setelah nggak selesai juga ini, kita hubungi orang tuanya seperti apa sih sebenarnya. Karena dalam penyelesaian anak ini nggak bisa Bapak Ibu kami sendiri ya, kita sendiri, kita harus berkolaborasi. Baik guru di sini, masyarakat maupun orang tua, karena kita sama-sama. Nah mungkin itu saja Pak Jo, langkah-langkahnya bisa kami sampaikan Pak. Kita coba dulu semua membuat keyakinan kelas. Setelah itu nanti kalau ada yang melanggar, kita coba cara restitusi tadi. Kita terapkan dulu nih, karena kami pun masih belajar Bapak Ibu ya Pak Indra ya. Kami masih belajar, belum lulus lagi Bapak. Jadi belum bisa kalau cuma nangani berdua. Sama-sama dalam belajar. Untuk praktek Kemudian Pak Indra. kalau nggak juga selesai kita coba sama orang tuanya. Kalau nggak juga kita tawakal. Manusia hanya bisa berbuat, yang di atas yang menentukan. Berarti bisa ya. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali pemaparan dari Bu Sri sama Bu Eda tadi ya. Ini sama dengan jawab hubungannya kemarin. Jadi saya mau bertanya nih. Tadi masalah retribusi tadi. Restitusi kok retribusi. Apa beda retribusi dan retribusi? Ya, alhamdulillah ini namanya pembelajaran apa namanya andragogi, bukan andragogi ya. Baik, tadi masalah umum tadi. Jadi keyakinan kalau sebenarnya kalau bisa kita kolaborasi dengan kesepakatan kelas, bukannya kan kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita buat apa ini bisa enggak ya? Sebelum kita buat namanya yang tadi budaya positif, yang tadi membuang sampah. Jadi kalau kita buat hukuman itu nanti yang menghukum itu dari diri sendiri misalnya. Jadi di kelas itu masing-masing guru buat kesepakatan. Ya, nah ini kesepakatan ini diyakini. Jadi ini buat ini, kalau saya begini nanti kalau kalian nanti masuk kelasnya terlambat, apa sanksinya, dendanya, apa anak? Nah, jadi ditulis di situ boleh. Kalau nanti kalian tidak piket, kira-kira diapakan ya? Tapi bersama-sama dengan kelas itu dan kalian BK dan ditulis. Misalkan nanti kamu tidak seragam, apa sanksinya? Ini. Jadi begitu nanti anak itu melanggar, bukan kita yang hukum, dia sendiri yang menghukum. Ayo apa? Jadi kita tanpa marah, bisa seperti itu. Ya, misalkan anak kalau rambutnya nanti di circle crop, apa sanksinya? Nah, seperti itu juga mungkin boleh kan ini. Nah, jadi kalau nanti tahu-tahu dia datang rambutnya di circle crop, nah, sanksinya pakai di sini. Ya, apa sanksinya? Kamu sendiri yang dari kemarin sudah sepakat karena semua sudah tanda tangan tadi buat kesepakatan kelas. Nah, jadi kita tidak marah-marah lagi. Memang ya kadang-kadang namanya manusia ya. Sama anak aja, sama cucu aja saya di rumah juga gitu. Nggak bisa. Saya orang BK juga, saya orang psikolog dan sekarang saya orang hipnoterapi. Saya nggak bisa juga melawan rasa marah. Orang hipnoterapi saya nggak boleh marah sebenarnya, tapi tetap nggak bisa. Dan saya belum bisa praktisi hipnoterapi. Nah, harusnya kalau orang anak yang seperti itu bisa dibuat tapi enggak, karena belum siap juga. Nah, jadi kadang-kadang juga kita hukum yang agak keras juga perlu, tapi sekeras apa yang kita buat seperti itu. Nah, jadi nggak mungkin ya namanya manusia, ya namanya guru. Tapi kalau dengan dilatih seperti ini mudah-mudahan yang orang tegang kita menjadi longgar. Ya, jadi Bu ya bisa kan kalau ditambahkan dengan kesepakatan dan keyakinan. Pertama buat keyakinan, karena kalau nanti dia dengan budaya positif, maka akan terjadilah kelas yang sehat. Nah, itu jadi kemudian dengan budaya positif maka terjadilah kita yakin anak itu kan di kelas itu akan menjadi kelas yang tertib. Tidak ada kalau gurunya soal nggak ada seperti itu. Nanti ya siapa yang nggak saya aja di depan anaknya nggak perhatian juga marah juga ya. Tapi ya semakin tuan kayaknya semakin susah urat-urat marahnya agak berat ya. Apalagi urat mutungnya juga berat. Itu aja Bu, terima kasih sedikit tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.